coba ada laga-laga Jawanya nggak? Aku lagi ngomong ambek wong Jawa iso. Ya, aku sempat ada di fase dimana aku ngerasa kayak kok hidup gue hampa banget sih. Aku ngerasa cukup banget gitu. Makan bisa, keluarga ada, semua aman, tapi kenapa ya gitu. Kok hati hampa banget rasanya. Itu titik dimana aku mikir kayaknya memang pagi denger mamaku meninggal itu semua sedihnya kayak apa kan. Ya Allah. Nah aku tuh tipikal yang nggak bisa nangis depan orang gitu, nggak bisa yang ya udah keep it to myself aja. Aku nangisnya pas malam, pas udah nggak ada orang, pas udah di kamar sendiri gitu. Maksudnya manajemennya biar bisnis dapet, terus belajar parenting dapet gitu kan. Aku pribadi merasa manajemenku tuh sebenarnya kacau. Masih kacau udah. Tapi kan nggak tahu keseharian aku. Aku tuh orangnya mageran. Terus juga Sedena mageran apalagi. Tapi nggak tahu keseharian aku lagi. Bener deh. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dena. Aku Epi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, Teh. Betul. Kita ngobrol soal. Nih, aku tuh sebenarnya kan berteman sama Dena itu kan udah hampir 2 tahunan. Cuman baru sekilas-sekilas gitu kan. Ketemunya nggak tiap hari gitu kan. Terus juga aku pengen lebih dekat, lebih tahu tentang Dena. Sejauh mana ya, maksudnya lebih taruhan lagi gitu sama Dena. Jadi kita pengen kepoin satu sama lain nih ceritanya. Betul. Jadi misalnya Dena tuh aslinya dari mana sih? Apakah Dena tuh anak Jaksel gitu kan? Aku lihat dari tekstur dari gaya bahasa itu kayak anak Jaksel gitu. Tapi apakah asli dari Jaksel atau misal dari mana gitu? Dimulai dari aku ya. Dari Dena aja. Namaku Dena Haura, ya sesuai aja apa yang ada di Instagram itu sesuai. Namanya nggak dibuat-buat? Nggak. Biasanya kan ada nama panggung gitu loh. Sesuai kayak usernameku sih, Dena Haura. Terus apa lagi? Tanggal lahir. Aslinya dari mana? Aslinya. Aku lahir di Jakarta. Ya. Tapi besarnya di Surabaya. Tuh, coba ada laga-laga Jawanya nggak? Aku lagi ngomong ambek wong Jawa iso. Tapi nang Jakarta ya ngomongnya Jakarta. Tuh kan kita baru tahu ya ternyata tuh Surabaya ya. Aku besar di Surabaya sih. Jadi sekitar umur setahunan aku pindah ke Surabaya. Sampai umur 17 tahun lagi tuh baru pindah ke Jakarta lagi. Berarti lumayan lama ya di Surabaya ya? Lumayan lama, 16-17 tahun. Tapi memang setiap tahun itu aku kayak bolak-balik Jakarta kayak misalnya Lebaran itu ke Jakarta, terus tahun baru ke Jakarta gitu. Karena memang keluarga lebih banyak di Jakarta sih. Berarti Dena bolak-balik itu berdua sama adek apa gimana? Maksudnya bolak-balik tuh kalau ada acara keluarga itu sama keluarga bareng pasti ke Jakarta bareng ya. Gitu. Karena ada adiknya mama atau ada adiknya bapak di Jakarta gitu ya? Ya, kebanyakan kayak gitu. Masya Allah. Betah di Jakarta apa di Surabaya nih? Ini agak kelam sih. Di Surabaya memang aku banyak mengalami ups and down ya pasti ya. Kalau di Jakarta itu aku kayak karena aku fresh gitu, aku baru lulus SMA pindah ke Jakarta itu, jadi aku kayak ngeset diriku yang baru. Jadi kayak the new me gitu. Kalau dulu mungkin banyak cerita-cerita yang kayak kan aku kan umur 10 tahun mamaku meninggal gitu. Terus bisa aja. Tapi udah begitu jalannya. Iya. Umur 10 tahun mamaku meninggal. Terus di umur itu juga aku kayak pisah sama papaku kan. Papaku kan kerja di luar negeri gitu, pindah negara. Jadi kayak struggle-nya itu banyak di Surabaya. Gitu. Berarti lebih mandiri banget ya Dena ya. Masya Allah ya. Ya. Terus adik berdua kan tinggalnya berdua, maksudnya ada adik kan? Ada adik. Jadi Dena tuh berarti tanggung jawab sama adik juga gitu ya? Iya, sebagai kakak pertama ya. Kakak pertama. Ada berapa adiknya? Aku 3 bersaudara, cuma adikku yang kedua meninggal waktu di gitu. Keguguran lah istilahnya. Berarti kalau yang adiknya tuh cowok gitu ya? Cowok. Terus kemudian banyak belajar tuh di Surabaya gitu, momen-momen yang goyang kali ya. Tapi dari situ punya bekal ya sampai di titik ini ya. Betul. Itu sih pelajaran hidup yang kadang bikin kita lebih tough kan, lebih kuat gitu. Nah aku hijrahnya juga di Surabaya Teh. Hijrahnya di Surabaya umur berapa tuh? Justru umur 16 tahun. Widih. Pertama kali. 16 tahun. Masya Allah. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang Dena udah 20-an ya?
24. Gak apa-apa, masih muda ya teman-teman ya, segini masih muda. Aku 8 tahun lalu berarti. 8 tahun yang lalu. Mulai mencoba untuk ngenalin Rob gue siapa ya, Allah tuh siapa sih, terus Islam tuh gimana, terus kenapa gue harus belajar agama gue gitu. Itu tuh pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika di Surabaya. Di Surabaya justru. Terus itu waktu itu lebih ke hijrah ke pakai baju. Titik baliknya gamis dulu atau maksudnya kerudung dulu atau pemikiran dulu? Nah biasanya orang itu kan memang langsung strict ya sama dirinya, terkait pakaian juga segala macam. Kalau aku sebenarnya on proses sih, aku tahu bagaimana wanita itu harus berpakaian, tapi yang aku dalami waktu itu adalah kenapanya dulu. Jadi why-nya dulu ya. Mungkin banyak di antara kita atau di society ini yang memang hijrahnya karena fashion nih, keren pakaian muslim tuh ternyata ya. Jadi banyak kan? Banyak banget hari ini tuh zaman sekarang. It's a good thing. Iya betul. It's a good thing. Tapi memang harus ditindaklanjuti gitu. Harus ditindaklanjuti dengan pemikiran-pemikiran gitu. Supaya bisa istiqomah sampai di titik ini gitu kan. Nah aku berangkatnya dulu dari pertanyaan kenapa sih memang. Jadi dulu tuh aku sempat ada di fase dimana aku ngerasa kayak kok hidup gue hampa banget sih, kenapa gitu. Tapi jujur gak sih sebuah yang kamu pengenin, misal ekonomi gitu kan, kayak itu tuh kecukupan gitu, aku tanya. Standar cukup semua, makan bisa, tidur bisa. Kan biasa kadang ada orang yang hampa karena dia kekurangan ekonomi gitu. Sehingga dia di situ jadiin goals untuk kayaknya aku kekurangan ekonomi, aku harus jadi wanita karir. Itu aku kan dulu kayak gitu. Oh gitu. Jadi dulu tuh kayak nanti aku tanya. Iya siap, kayak jadi jadi tujuan gitu. Tujuan materi itu jadi standar tujuan aku pindah gitu. Tapi ternyata Allah sayang lagi dibalikin lagi ke yang lain gitu. Kalau aku kondisinya penurunan ekonomi itu terjadi, sangat terjadi. Oh pernah juga? Setelah mamaku meninggal gitu. Mamaku kan sama papaku kayak mendirikan satu perusahaan gitu yang memang menopang keluarga kita. Terus juga bahkan saudara-saudara gitu. Ketika mamaku meninggal, mama papaku divorce dulu. Mama papaku divorce, cerai. Mama papaku cerai, papaku pindah ke Australia untuk kerja lagi, pisah dari kita semua. Dalam keadaan mamaku kanker waktu itu. Ya Allah, sakit ya. Cancer. Jadi setelah cancer itu mamaku meninggal. Nah perusahaan ini udah down gitu, karena yang megang tuh nggak ada lagi gitulah istilah. Kalaupun itu di estafetin ya beda. Ya mentality pendiri sama orang selanjutnya kan biasanya beda ya. Kebayang kayak sih. Gitu. Jadi bener dari situ turun ya. Perekonomian. Aku merasakan cukup drastis gitu. Terus ya itu sampai SMA. Tapi dalam artian aku ngerasa cukup banget gitu. Makan bisa, keluarga ada, walaupun memang nggak seperti dulu gitu. Semua aman tapi kenapa ya gitu. Kok hati hampa banget rasanya. Itu titik dimana aku mikir kayaknya memang aku nggak kenal deket sama Tuhanku deh. Aku nggak mengenali siapa yang menciptakan aku. Jadinya ada rasa hampa gitu. Nggak tahu apa yang dituju, bingung gitu. Padahal dari situ situasinya lagi keadaan fine aja ya. Fine aja. Dibilang fine banget ya pasti masih ada tantangan tetap ya. Aku dulu tinggal sama omku yang non muslim, jadi kayak bentroknya banyak. Ya Allah. Iya, walaupun aku sebagai personal mungkin dari sisi Islam keislaman tuh kayak ya biasa aja gitu ya. Nggak terlalu yang Islami banget gitu ya. Iya, mungkin nggak kayak sekarang yang lebih semangat untuk mengejar nilai-nilai Islam gitu. Dulu aku kayak cuek-cuek aja, cuman tetap aja jadi prinsipal dalam diri itu kan ada prinsip diri ya. Iya. Dan itu ya banyak bentroknya sama keluarga aku yang waktu itu mamaku titipkan aku ada di situ gitu setelah mamaku meninggal. Tapi waktu itu kan lagi keadaan mama sama bapak cerai gitu. Ada nggak sih ngerasa di situ di titik kamu tuh sedih banget, terus di titik kamu tuh kena mental ya? Karena kan lagi beri kayak gitu. Dulu belum ada, aku masih SD kan. Oh itu apalagi masih SD. Jadi traumanya inget gak? Maksudnya teman-teman di sana banyak orang tuanya yang harmonis, terus orang tuanya yang apa ya namanya tuh, pokoknya membersamai gitu. Sedangkan kamu kan tadi udah mencerai kemudian meninggal terus orang tuanya keluar negeri itu, kamu ngerasa sendiri itu juga, apakah ada di posisi itu juga yang membuat kamu tuh jadi berpikir juga nggak sih?
aku nggak tahu itu berkaitan atau enggak, bisa jadi. Iya. Cuman kalau menilik dari titik hampanya itu, aku merasa itu yang udah Allah kasih aja sih, perasaan hampa yang mungkin ya. Karena nggak ada ujungnya gitu. Tapi kalau dari segi trauma, mental illness, mental health-nya rendah gitu. Aku nggak tahu, aku apa ya? Saat itu sebagai anak 10 tahun yang mungkin mentalitasnya beda ya sama anak yang mungkin udah 12 tahun, udah 14 tahun yang bisa lebih ngerasain keadaan, tahu ke depannya apa yang berubah setelah ibuku nggak ada, setelah ayahku pergi, kan pasti mikirin kayak gitu. Aku sebagai anak umur 10 tahun waktu itu nggak sejauh itu mikirnya. Jadi kayak oke, ini takdir gue, ya udah. Gitu, gitu. Masya Allah, dan di titik situ ya, maksudnya dia bersyukur gitu, udahlah ini takdir aku kayak gini. Karena mau ngapain lagi? Iya gitu. Sih, benar. Kan? Gue harus apa? Kayak banding-bandingin juga, aku nggak, cuman yang aku rasakan waktu itu memang ketika aku sedih, aku nulis kayak gitu. Kayaknya itu nulis diri sendiri aja sih. Tapi kayaknya dari nulis itu jadi ningkatin percaya diri gak sih? Iya. Bener gak? Iya bener. Soalnya aku juga diary banget dulu. Iya kan? Gitu. Ya anak bocah belasan 10 tahun, belasan tahun apa sih yang Iya betul. Ngelihat orang lain juga kayaknya emang otak kitanya juga nggak kayak mungkin udah 20-an ya. Kalau 20-an kayak dia mampu kok aku nggak mampu gitu kan. Masih kayak nasib-nasib tuh dipikirin gitu kan, nasib orang lain. Kalau ya waktu itu kita cuman yang ada ya udah nikmatin gitu kan. Aku bahkan waktu mamaku meninggal itu aku kayak yang jadi mamaku meninggal dalam keadaan semua keluarga, bukan semua, banyak keluarga kayak sepupu-sepupuku itu udah dibawa ke Surabaya semua. Jadi mamaku tuh udah punya planning, nanti setelah aku berobat nanti keluarga tinggal di sini bareng aku gini gitu, udah di-planningin gitu. Mama tipikal yang sosialnya tinggi mungkin mamaku saat itu ya. Nah jadi dalam keadaan mamaku pun berobat di Cina, meninggalnya di sana. Gitu. Iya. Jadi kayak aku udah gak ketemu sebulan 2 bulan gitu, terus mamaku meninggal di sana. Nah itu dalam keadaan di rumah tuh udah ngumpul sebanyak keluarga kan, karena mamaku yang nyatuin, ada planning ke depan mau tinggal bareng-bareng semua di Surabaya gitu. Itu jadi kebayang gak pagi denger mamaku meninggal itu semua sedihnya kayak apa kan? Ya Allah. Nah aku tuh tipikal yang gak bisa nangis depan orang gitu, gak bisa yang ya udah keep it to myself aja. Aku nangisnya pas malam, pas udah nggak ada orang, pas udah di kamar sendiri gitu tipikal. Itu kamu nangis berapa hari tuh? Karena udah sakit kali ya mamaku. Jadi aku nggak terlalu yang sedih banget ya. Nggak yang sekaget itu. Jadi kayak udah pasti kalau sakit kan ya pahit-pahitnya kan meninggal gitu kan. Dan ya itu semua milik Allah juga gitu kan. Betul. Kan kembali ke Allah gitu. Ya Allah ya, ternyata di Surabaya tuh penuh banyak cerita gitu. Yang dimana di situ bekal buat Dena sekarang ya, dimana kehidupan itu sangat keras. Apalagi sekarang udah punya anak juga ya. Kerasa banget gitu. Kalau kita loyo, letoy gitu, kita gak bakal ada di titik ini gitu ya. Terus tadi kan namanya Dena Aura, emang bener namanya aslinya itu. Betul. Terus lahirnya nih tanggalnya kepo nih. Aduh aku gak mau ngasih tanggal. Tapi tahun kali ya. Bukan tanggal ya, biasanya kan tahun ya. Iya. Iya berarti tahunnya berapa tuh? Aku 98. Aku 96, jadi udah tahun. Tapi 96 ya? Aku 96. Terus habis itu, biasa kalau biodata apa lagi ya? Tepat tanggal lahir. Makanan favorit. Makanan favorit. Mafa Mifa ya zaman SD. Iya ada ya kayak gitu ya, makanan favoritnya apa? Aku makanan favorit apa ya? Kalau makanan Indonesia aku suka yang versi gak sehatnya ya. Aku sukanya kayak bebek goreng, ayam goreng yang bener-bener pakai sambal korek gitu. Aku sukanya kayak gitu sama kangkung. Terus apa lagi? Kalau lagu tuh kan, kalau di itu, apalagi kalau di biodata ya selain. Tapi apa hobi apa ya sekarang ya? Dagang. Kalau dulu apa? Maksudnya hobinya? Hobinya dulu. Aku tuh dulu ngeband teh. Nyanyi ya, aku pernah lihat ya nyanyi. Aku dulu zaman SMP
ngeband, SMA ngeband, SD juga ngeband. Cuman ya belum yang perform gitu, enggak. Justru dulu aku tuh sekolah nomor 2, band nomor 1. Widih. Itu separah itu. Itu tidak membanggakan ya teman-teman ya. Mohon untuk tidak tepuk tangan. Tapi kan itu ada apa ya? Ada perjalanan yang luar biasa bisa di titik ini gitu. Ambis ya. Aku tuh tipikal yang memang ambis di hal yang aku suka teh. Oke. Jadi kayak misalnya nih sekolah fisika aku dapat 0 biasa aja. Oke. Cuman paling ya malunya aja karena di strap harus. Tapi satu karakter sama aku. Sepenuh hati gak sih kalau kita suka sepenuh hati gitu, ya? Gitu dengan sekolah gitu. Walaupun jauh, walaupun harus berkorban banget betul, gitu ya. Betul. Dan harapannya itu bisa terimplementasi di dakwah ya Teh. Betul. Karena kan ini apa yang Allah mau harusnya jadi apa yang kita mau juga. Masya Allah ya. Di titik ini kita udah ada level-level buat itu ya gitu, buat dakwah menjadi orang yang bermanfaat. Kalau dulu kan buat pribadi. Masih belajar sih. Kalau aku pribadi sampai di titik. Oke, Masya Allah udah lebih kenal Dena nih. Karena ternyata Dena tuh udah mandiri dari kecil ya, dari 10 tahun ya. Gak gitu juga sih. Maksudnya kan ada yang ngerawat. Oke, walaupun itu juga tetap ada yang ini ya, jagain ya. Tadi ada. Om Bibi ya. Sempet sama Bude bergilir nih sama foto yang ini gitu. Tapi itu gimana sih perasaannya tinggal sama Om gitu yang bukan Om sih, maksudnya sama adiknya ibu gitu. Itu gimana tuh perasaannya? Apakah ada rasa-rasa yang gak nyaman atau gimana gitu? Sebenarnya yang bikin gak nyaman itu mungkin dari perbedaan pemikiran, terus juga perbedaan kebiasaan. Terlebih kalau perbedaan akidah lebih-lebih ya. Itu sih perbedaan-perbedaan itu yang mungkin bagi ada batas-batas hal yang bagiku bisa ditolerir, ada yang enggak gitu. Contohnya kayak punya anjing di rumah. Waduh, iya juga ya, itu risih ya. Aku dulu suka sih sebelum hijrah ya, kayak aku pegang-pegang, aku main-mainin. Apalagi anjing-anjing mirip kucing gitu ya, lucu-lucu iya, gitu. yang bulunya banyak. Yang ini itu. Tapi kalau setelah aku hijrah itu kan misalnya anjing tuh di luar rumah, di garasi gitu. Dan kita jemur juga di garasi. Nah itu ada kayak kekhawatiran nanti bulunya nempel ke baju-baju yang kita jemur gimana. Ada, kalau dari aku kayak gitu sih, lebih ke hal-hal perbedaan aja gitu. Berarti kalau pas kamu udah tahu pakai kerudung, kamu belajar Islam, keluarga kamu itu juga tahu, makanya dikegerasiin gitu si anjingnya gitu? Enggak, memang di situ. Oh memang di situ. Gitu. Itu juga cerita baru lagi tuh Teh, masalah gimana aku hijrahnya tuh di keluarga. Tapi kan juga pasti waktu awal hijrah ada pertanyaan, terus juga ada respon lah dari keluarga, betul, kan. Aku pengen tahu, nanti aku tanya deh. Berarti bakal banyak banget nih. Oke, berarti Den, kan kamu tadi udah berada di keluarga yang maksudnya bukan dari pola keluarga kamu gitu. Itu kemudian kamu ngerasa nggak ketika kamu waktu itu dididik sama keluarga kamu terus berbeda? Apakah dari keluarga kamu yang selanjutnya gitu ya, bibi atau paman kamu itu ada ini nggak, aturan-aturan juga nggak di rumah? Aturan baru pasti berbeda, pasti lagi beda dong. Iya. Beda orang tua, beda aturan. Yang lucu itu kadang kayak aturan di rumah tuh misalnya ini nggak boleh di rumah, tapi pas aku kayak ngobrol sama papaku ya santai gitu. Jadi kayak beda, ini gue harus ngikutin yang mana nih gitu. Tapi sementara memang tinggalnya di rumah. Jadi ya itulah tantangannya ketika kita memang tinggal atau istilahnya numpang sama orang tuh, memang kita harus behave lebih, harus menyesuaikan dengan tempat di mana kita tinggal. Harus menyesuaikan orang juga gitu kan. Iya, walaupun aku dulu bandel sih, aku ngerasa bandel sih. Tapi aku pernah juga sharing sama Dena, jadi Dena tuh jadi agak bebas itu mungkin karena itu ya, maksudnya bebas itu ya tadi semaunya gitu. Itu tuh berarti kalau dari keluarga Dena tuh nggak ada aturan-aturan yang kalau kita kan sekarang nggak boleh ini gitu, harus pakai kerudung kalau keluar gitu kan. Kalau dulu tuh emang bener-bener sebebas itu gitu ya, kayak kita mau main pulang jam berapapun boleh gitu ya. Sebenarnya kalau prinsip papaku ke aku adalah, papa percayain kamu asal kamu jaga diri gitu, istilahnya gitu ya, walaupun dari jarak jauh. Nah ini fakta juga nih Tepi, aku tuh hampir nggak pernah bohong sama papaku karena kayak kita udah saling percaya gitu. Berarti Dena tuh termasuk deket banget ya sama bapak? Deket banget, aku ngerasa nggak juga sih, tetap ada tembok-tembok yang kayak kalau ngobrolin ini ke papa masih agak aneh gitu. Kayak misalnya dulu mau nikah tuh, ngomong mau nikah tuh masih agak aneh. Cuman aku memang berusaha untuk open. Mungkin nggak deketnya tuh karena kita 7 tahun bisa
negara, pisah gitu, nggak satu rumah. Aku nggak ketemu papa aku kan 7 tahun waktu itu, tapi memang kita kontaknya komunikasi by phone terus. Dan aku ngerasa ketika aku dikasih kepercayaan lebih, ya buat apa aku bohong gitu. Ya kan? Iya bener Kadang banget. orang yang di anak-anak yang mungkin agak ditarik gitu sama orang tuanya, bukan posesif juga sih. Maksudnya diberikan banyak peraturan, terus juga ketat gitu. Itu lebih cenderung mungkin berbohong, ada kemungkinan kayak gitu. Nah aku waktu itu gak relate karena memang papaku tuh karena tinggalnya jauh, terus juga papaku mempercayakan aku, terus juga mungkin aku terbentuk lebih banyak dari kehidupan. Jadi kayak istilahnya kalau sama papaku tuh bisa ngandelin aku untuk ngurus adikku, untuk ngurus kita berdua tuh aku ngerti gitu saat itu. Jadi kayak lebih dilepas memang. Mungkin bapakmu tuh udah percaya banget karena adekmu tuh sama kamu gitu. Jadi bener-bener gimana adek, gimana ini, gimana. Jadi orang tuh seneng kan kalau ditanya gimana gitu kan. Jadi kayak gue dipercaya. Iya, bukan kamu ngapain aja gitu sama adik kamu gitu, kayak dijustifikasi gitu, disalah-salahin, itu pasti nggak nyaman. Tapi kalau ini kan ditanya kabar, ditanya posisinya ngapain aja kayak gitu-gitu, kesehariannya ngapain aja. Open gitu. ya. Iya, jadi seru kan. Oke, berarti emang dulu tuh dididik dari keluarga yang maksudnya nggak begitu terlalu harus baik-baik banget gitu ya, maksudnya liberal gitu loh ya kalau dikatainnya liberal ya. Papaku agak bule sih emang pemikirannya ya, karena dulu pas muda juga kuliahnya di sana. Tapi kayaknya bukan bapaknya Dena juga, kayaknya aku juga liberal, semua teman-teman sini juga sama ya. Kayaknya boleh aja ngelakuin apa-apa tapi gitu. Enggak ya? Oh enggak. Strict parent. Oke. Tidak relate. Beda. Malah kalau dari standar papaku, aku tuh terlalu tidak kemana-mana deh. Oh gitu? Iya. Padahal kalau menurut tadi yang nge-band gitu, mungkin orang lihat kayak main anjing ya, gitu. Iya kayak gitu. Orang lihat lo bebas ya gitu. Cuman kalau standar papaku tuh, kamu tuh baik ya, masih aman-aman aja gitu ya. Justru kamu tuh kurang explore gitu. Oh gitu. Waktu papaku pulang ke Indonesia tuh apa yang dibilang ke papaku ke aku itu gitu. Kamu tuh mainnya masih di sini doang. Kamu tuh belum kayak gitulah. Ya standar-standar itulah. Oke. Terus udah kemudian kamu pindah ke Jakarta dari Surabaya. Itu masih di Surabaya tadi kamu? Kalau itu apa udah dipindahin ke Jakarta? Umur 16 masih di Surabaya, umur 17 pas lulus SMA langsung pindah ke Jakarta. Karena kuliah di Jakarta. Kuliahnya jurusan apa tuh? Sastra Inggris. Widih, lebih liberal lagi. Tapi dia udah pakai kerudung dong ya? Udah pakai kerudung. Terus di kampus itu, di kelas itu ada berapa orang yang pakai kerudung? Paling 1-2 sih. So, aku denger ya BINUS tuh kan sekolah kebanyakan orang-orang Cina ya? Sebenarnya Chinese sama tidak Chinese itu udah seimbang sih. Cuman persentase Muslim dan non Muslimnya juga mungkin udah seimbang. Tapi memang secara liberalnya itu mendominasi. Gitu. Jadi dulu zamanku pakai syar'i itu jarang banget. Itu gimana tuh kamu bisa bertahan sedangkan teman-teman kamu itu kayak ngajak kamu misalnya ke anu-anu gitu, ke yang sesuatu yang misalnya ya gitu ya, kayak apa yang nakal-nakal gitu tuh, itu gimana tuh kamu dulu? Mungkin karena dulu duniaku bebas, jadi aku sangat-sangat bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di kampus sih, kayak pertemanan yang heterogen juga gitu. Tapi memang tantangannya adalah aku ngerasa aku punya dua sisi rohisku, bukan rohis, sisi aku sebagai muslimah dan sisi aku sebagai anak kampus yang aku berperlakuan biasa aja ke teman-teman. Berarti dua peran ya. Jadi kayak punya dua kepribadian. Kayak malamnya gue kajian nih, wah terima banget nih gue. Gitu. Besok paginya ya aku harus bertindak. Aku harus bertindak gimana seharusnya aku bertindak ke teman-teman, tapi tetap dengan wajah Islam gitu. Karena kalau misalnya aku terlalu rohis, terlalu muslimah, itu malah nggak diterima dengan lingkungan yang heterogen kayak gitu. Jadi memang berusaha untuk nge-blur, berbaur aja gitu. Berbaur dan lihat situasi juga ya, kayak misalnya dia ngajaknya juga kayak misalnya dia ngajak kamu nongkrong bareng gitu kan, ngebuang-buang waktu, sedangkan kamu misalnya punya planning lain tuh, kamu gimana tuh cara nolaknya dulu? Gak bisa. Aku dulu cukup aku dulu cukup aktif memang sama kegiatanku di dalam maupun luar kampus. Jadi memang
itu sih yang membuat aku jadi lebih terbatas memang kalau main yang sekiranya nggak penting gitu ya. Tapi aku masih tetap sering main sih ya, selayaknya anak muda pada umumnya, nonton gitu. Tapi pas kajian ya kajian gitu. Masih berteman dengan teman-teman yang di kampus sekarang? Ya. Masih banget. Wow. Masih banget. Tapi ada yang ikut sama Dena nggak, maksudnya masih di titik hijrah gitu, ada nggak teman-teman Binus? Hijrah belum sih, tapi ada salah satu temanku yang dia nggak percaya Tuhan, terus sebelumnya mungkin merendahkan nilai-nilaiku sebagai pemeluk agama Islam. Itu ketika dia tiba di titik rendahnya, itu dia kayak bilang, Din, thank you ya, ternyata bener ya, sorry ya gue selama ini kayak ngerendahin nilai-nilai lo, ternyata Tuhan tuh beneran ada. Tapi belum di titik yang memang ukti banget apa gimana ya, mungkin pakai kerudung juga itu masih hal yang jauh gitu. Tapi at least dia sudah acknowledge, dia sudah bilang kalau Tuhan tuh ada. Ya lebih ke belajar lagi, semoga banyak perubahan juga gitu kan. Dan di dunia yang seheterogen itu yang mungkin bagi kita tuh hal-hal itu tuh udah kayak enggak banget gitu. Tapi di luar sana hal-hal yang mungkin kita harapkan tuh biasa aja gitu kan. Nah itu memang kita harus benar-benar sesoft mungkin. Bagaimana approach-nya tuh gimana ya? Gak boleh yang terlalu, kalau caraku ya, cara orang mungkin berbeda-beda. Kalau cara Dena gimana? Aku berteman aja. Kalau mau ngingetin sholat ya dalam artian gak bisa terlalu soft. Ayo sholat yuk, gak gitu. Sholat kayak lu. Emang harus kayak gitu. Berarti main ekspresi juga ya. Iya, maksudnya ya bagaimana cara mereka bercanda ya aku ngingetin sholatnya dengan cara itu. Kayaknya emang art of dakwah tuh perlu kayak Dena deh, banyakin kayak Dena. Soalnya kadang kalau ulti sholat, jadi bener-bener kayak ngajakin itu nggak pakai cara gitu loh, sehingga banyak tuh orang yang nggak mau berubah gitu-gitu. Jadi emang ya, tapi Dena mungkin menemukan cara seperti itu karena lihat situasi juga ya, ngelihat kondisi dari dulu gitu teman-temannya. Masa kalau aku ekspresinya kayak gitu pasti dia juga kita juga dianggap nyebelin gitu kan. Pertama karena backgroundku, terus keluargaku tuh juga bukan yang orang hijrahan gitu. Keluargaku ya mamaku semua ya gitulah, keluarga santuy gitu, anak-anak gaul tetap gitu. Jadi memang aku melihat refleksi itu di kehidupanku yang sebelumnya, gimana aku bertumbuh, dan ketika aku melakukan suatu perubahan pada diriku sendiri ya aku nggak bisa ngajak lingkungan sebesar itu ke arahku dong gitu, secara frontal. Jadi ya aku hanya bisa nunjukin wajah Islam seperti apa lewat behavior aku tiap hari, walaupun ya masih sengklek-sengklek gitu. Tapi nggak apa-apa, malah itu sih yang mungkin dianggap Dena walaupun udah Islami tapi seru juga ya gitu. Tapi ya the thing is memang kita nggak bisa ngejudge cara dakwah orang ya Teh ya. Iya, betul. Karena kan background mereka beda. Iya, bener-bener banget kan. Iya. Kalau misalnya anak pesantren, terus tiba-tiba kita suruh jadi kayak aku kan nggak bisa. Iya, nggak bisa karena background kamu tadi. Betul, setiap orang punya pathnya masing-masing. Bener. Terus area dakwahnya masing-masing gitu. Kebetulan aku dapet apa yang memang aku dulu seperti itu. Tapi kayaknya emang Allah tuh menempatkan di tempat yang tepat ya. Kamu tempatnya Binus, anak pesantren tempatnya mungkin ya sama-sama yang kayak gitu gitu. Kalau dituker itu pasti berat banget gitu. Iya, pasti nggak akan dekat gitu kan. Iya, aku sering dapat pertanyaan tuh sama teman-teman yang mungkin backgroundnya dari pesantren. Aku waktu itu pernah ngisi acara di pesantren. Jadi dia nanya, Kak, aku tuh iri, pengen deh berasal dari dunia luar gitu, bukan dunia pesantren. Karena kayak ya mungkin ekspektasi manusia itu kan selalu sebaliknya dari apa yang ada di depan matanya sekarang kan gitu. Kayak misalnya aku anak luar pesantren, aku pengennya di pesantren karena enak kerja kayak gitu ya, hidup gitu. Itu sawang sinawang. Yang pesantren pengennya di luar pesantren, rumput tetangga lebih hijau. Iya gitu. Terus gimana tuh? Ketika dia nanya kayak gitu ke aku, itu kayak aku mikir, wah kayaknya mungkin dia belum dapat refleksi, belum dapat gambaran utuhnya di gimana di luar itu seperti apa gitu. Jadi dia kayak pengen aja, padahal kan tantangannya Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa gitu. Jadi ya menurutku memang ketika Allah udah kasih kita path di sini, jalan di sini, ya jalan nikmatin aja. Nikmatin aja gitu. Karena belum tentu kita sanggup. Betul. Aku belum tentu sanggup ada di pesantren. Betul banget. Dengan keilmuanku yang emang sesuai, kita tuh ada di jalan
yang Allah itu ngasih ya sesuai dengan kesanggupan kita gitu. Betul. Ya, Dena ya kayak jalannya kayak gini emang sanggup gitu. Kalau Dena di pesantren nggak tahu, belum tentu ya. Kebayang nggak deh kalau kita diposisiin di tempat-tempat orang yang mungkin pejabat, harus mendakwahi orang-orang seperti itu, misalnya pejabat dakwah di tengah-tengah orang yang mungkin bergerak dalam bidang politik gitu. Sanggup gak kita? Enggak juga. Enggak dong. Memang concern kita anak muda kan. Ya. Betul. Iya ya, Masya Allah ya. Oke deh, jadi Den, kan kita tadi udah cerita bahas tentang circle-nya Dena di mana, Surabaya, kemudian di kampus itu banyak perbedaan banget ya Den ya. Sehingga kalau dulu kan ketika di Surabaya Dena lebih kayak ikutin ini lebih ke internal ya. Kemudian di Jakarta tuh sekarang lebih ke eksternal ya, ketemu banyak orang, hidup orang lainnya tuh kayak gini kayak gitu kan. Sehingga itu pernah nggak sih dalam hati Dena kayak ngerasa ketika ada di circle kayak gitu Dena ini nggak minder, terus tetap punya visi misi gitu. Kadang karena circle luar tuh juga mempengaruhi kita jadinya down gitu loh Den. Oh oke. Minder sama orang-orang di sekitar. Iya, apalagi kan sekitarnya Dena kan tadi ada yang Chinese, ada non Muslim, banyak lah. Itu gimana tuh? Kalau masalah perbedaan itu aku rasa memang aku sedikit-sedikit sudah terbiasa. Karena dari kecil pun aku misalnya les nih, itu terbiasa bertemu dengan ras yang berbeda, orang yang berbeda gitu. Iya. Jadi kalau masalah perbedaan aku udah selesai sama itu. Gitu. Insya Allah. Tapi kalau masalah minder karena berbeda sendiri, maksudnya tadi itu seni berkomunikasinya ya, aku udah biasa aja gitu, udah bisa gitu. Cuman kalau dari internalnya gimana perasaan gimana aku dilihat sama orang kayak gitu tuh memang minder dari segi pakaian sih waktu itu dulu aku. Karena anak baru cari jati diri kali ya waktu itu masih 17 tahun, terus kayak bertemu dengan orang dari seluruh Indonesia berkumpul jadi satu tuh, bahkan dari luar negeri gitu kan, banyak exchange-nya gitu. Iya. Jadi perasaannya lebih ke minder di pakaian gitu. Tapi memang dulu aku sempat berproses juga sih Teh, kayak nggak langsung gamis gitu kan, nggak langsung berpakaian syar'i. Pakai kulot dulu gitu ya, atau celana gitu ya? Ya kulot dulu kayak gitu pelan-pelan. Sampai akhirnya aku mantep, aku nggak peduli apa omongan orang ke aku gitu. Aku melalui proses itu dengan meyakinkan diri dan mencari ilmu terus gitu. Bahwa Allah tuh itu yang Allah mau dari kita. Kayak seberapa heterogen lingkungan lo, ya udah Allah maunya kamu seperti itu gitu. Itu kan sekarang ya pemikiran sekarang. Kalau dulu kan step by step iya. Sampai aku akhirnya ajak di berprinsip gitu di situ, istiqomah di kampus itu. Waduh, Masya Allah ya. Tapi Den kan tadi di Surabaya tantangannya kan keluarga, kemudian kesukaan Dena, kemudian Dena langsung ke kampus. Pasti kan di situ ada tugas dan amanah yang luar biasa banget kan di kampus itu kan. Nah itu tuh juga, apakah sih di situ Dena ngerasa ketika di kampus itu ada sesuatu yang Dena impikan nggak? Ketika kuliah kan pasti aku kuliah itu pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu. Aku tuh kepo nih, pasti kan di situ Dena memperjuangkan gitu kan. Apakah emang Dena tuh masuk sastra Inggris tuh emang pengen jadi guru Inggris atau apa gitu? Oke. Ini seru. Soalnya jadi gini, aku waktu semester 1 semester 2 itu dalam keadaan sama papaku masih long distance. Papaku masih di jauhan ya. Masih jauhan, aku di Jakarta gitu. Nah, jadi kita komunikasinya kan selalu by phone. Betul. Dan itu saat itu pertama kalinya kita ngobrol soal jenjang karir ke depan, jenjang karirku ke depan. Karir ya istilahnya dulu ya. Ya kan kita dulu mikirnya karir ya, kalau nggak percintaan karir gitu. Tapi pasti kalau karir itu juga bikin kita jadi semangat gitu kan, mimpi-mimpi gitu. Mimpi ya, ya. Istilahnya setelah lulus mau ngapain nih? Iya, masa kita kuliah hanya kuliah aja gitu, belajar aja. Terus gimana tuh? Dan waktu itu masuk ke pembahasan magang. Kamu mau magang di mana? Jadi ekspektasi orang tua yang sudah menguliahkan anaknya pasti kan pengen di company multinasional lah, atau kalau bisa internasional lah, ini gitu. Nanti kalau kerja di sini gitu. Pasti kan kayak gitu kan. Dan itu yang terjadi dari papaku ke aku gitu. Papaku pengennya aku kerja di
kantor yang internasional, yang mungkin multinasional juga, terus juga ya pokoknya kantor besar gitu. Iya. Ya orang tua, ekspektasi orang tua. Terus aku bilang, setelah lulus kakak mau jual kerudung gitu. Kakak pengen punya bisnis hijab gitu bilangnya. Terus tau gak bapakku, ya Allah, marah besar. Marah banget. Jadi kayak, papa udah kuliahan kamu gini ujung-ujungnya jualan kerudung. Ngerti ya? Mungkin Iya. di tahun itu, tahun 2015an juga market hijab itu tidak terlihat. Mungkin masih baru ya, mungkin masih mentah banget gitu. Dan papaku keadaannya udah 5 tahun nggak pulang ke Indonesia, jadi nggak tahu perkembangan muslimah di sini tuh seperti apa, perkembangan Islam tuh kayak gimana gitu. Bayanganku tuh aku jualan kayak di Tanah Abang. Bayang papaku jualan Tanah Abang, jualan di Tamrin kayak gitu. Aku kebayang sih. Ya kan? Karena nggak ngerti ada brand yang bisa digarap sejauh itu. Sejauhnya mungkin waktu itu bapakmu tuh berpikiran bahwa kamu jualannya offline, jualannya tuh tangan ke tangan. Padahal kan nggak gitu ya. Sekarang udah online kan kayak gitu. Dan sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalnya jualan offline. Tuh offline kan bisa banyak lah yang bisa dikejar gitu dalam offline. Cuman kan kalau sekarang lebih luas lagi gitu, betul. Yang jauh-jauh bisa beli. Papaku tuh nggak dapat gambaran soal itu, makanya marah besar. Terus juga kita sedikit ada perbedaan pendapat dulu ya saat aku memang izin untuk mau pakai kerudung. Itu memang banyak pertentangan dari papaku. Jadi jadi papaku berpendapat kerudung itu nggak wajib lah istilahnya gitu. Nah aku pengen banget berkerudung gitu. Nah itu bentroknya di situ. Dan lebih gak enaknya bentroknya karena jarak jauh, ngerti gak sih? Jadi nggak selesai saat itu juga. Terus udah kondisinya kayak gitu, ditambah anak gue pengen jualan kerudung, sesuatu yang dianggap nggak wajib gitu. Terus bayangan papaku jualannya di kayak gitulah offline ya, dari tangan ke tangan, itu makin marah besar gitu. Insya Allah. Tapi ya alhamdulillah sekarang aku jualan kerudung. Dan bapakmu ridho ya. Ridho banget. Bahkan kayak kita kalau ketemu sekarang ngobrolnya itu. Karena mungkin papaku dari sektor bisnis juga. Dan bapakmu udah ke Indonesia juga kan. Biasa kalau jauh tuh kan biasa gitu ya. Kendalanya nggak lihat tahu keadaannya kayak gimana gitu ya. Ya alhamdulillah. Tapi nih tadi kan bahasa Inggris nih. Tapi selama prosesnya kamu kuliah, apakah kamu ngerasa kuliahan kamu itu ada manfaatnya nggak di kamu sekarang ini? Kalau manfaat pasti banyak. Ada ya. Cuman banyak. yang kamu bisa ambil gitu, entah dari kayak dulu kamu dapat lingkungan itu ternyata jauh, aku bisa ngerelatin lingkungan dulu sama sekarang, itu juga sebuah ilmu juga ya, maksudnya poin juga yang kita dapetin atau apa gitu selain gitu. Fun fact ya, ini fakta yang lucu ya menurutku. Jadi teori-teori barat yang tadinya aku pelajari di kampus dulu ya. Oh iya bener, teori-teori barat. Itu perlahan-lahan mulai tren di masyarakat belakangan ini. Bukan di kampus doang, tapi di masyarakat ya sekarang. Masyarakat, LGBT naik. LGBT itu dipelajari di sastra Inggris, sejarahnya, terus juga teorinya seperti apa. Itu bahkan banyak approach teori LGBTQ+. Kalau sekarang kan Q++++. Kalau dulu baru LGBTQ+, kalau di aku. Itu bahkan ada teorinya sendiri, teori queer. Itu masuk kuliahan juga? Masuk. Feminisme masuk. Pembahasan satu bab sendiri feminisme. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk sastra Inggris, usahakan memang sakofanya udah mantep dulu. Sakofa itu apa sih? Sakofa apa ya teh? Pemahaman. Maksudnya ilmu kitanya tuh, maksudnya kita akidahnya kita kalau tuh harus keterlibatannya harus kuat banget ya. Sehingga nanti kalau ada pemikiran luar barat masuk ke kita tahu, oh ini mah nggak sesuai dengan ajaran yang kita anut gitu lah. Karena dulu tuh aku malam ngaji, pagi kebentrok lagi pemikirannya. Kayak apa yang aku pelajari di kajian sama di kampus tuh, wah bentrok banget. Sakofa barat. Aku juga pernah dikasih tahu sama temen aku ya. Ternyata itu tuh orang-orang barat itu memudahkan kita belajar ke mereka, itu salah satunya itu memasukkan pemahamannya mereka ke kita. Oh iya benar. Makanya banyak orang-orang yang kuliahnya dimudahkan di luar negeri gitu kan. Karena itu tuh sebenarnya bukan kalian tuh bukan cuman kabar bahagia doang, tapi di situ tuh ada salah satu hal yang misi mereka ya? Iya, misinya mereka berhasil. Makanya kalau mau ke luar negeri tuh emang harus dikuatkan diri kitanya dulu ya. Benar. Nah itulah yang aku rasakan gitu. Padahal di Indonesia ya. Maksudnya nggak ke luar negeri ya, tapi pemikiran itu masuk ya. Dosenku kan bule.
berapa gitu. Jadi ya aku tuh pernah ngedenger BINUS itu adalah kampus termahal. Nggak termahal, maksudnya kampus mahal lah ya. Dan itu pasti yang masuk ke situ juga orang-orang yang kayak gitulah, maksudnya yang ekonominya tuh high banget gitu kan. Enggak juga. Ada yang beasiswa juga apa gitu? Ada beasiswa. Oh, ada yang beasiswa. Tapi walaupun nggak full sih. Tapi mungkin gini. Pandangan kita itu selalu kalau itu mahal berarti orang-orang yang tajir doang, ini itu. Nggak juga, yang tajir tuh orang tuanya kadang gitu. Anak-anaknya yang bawa uangnya gitu. Enggak. Maksudnya banyak kok anak-anak yang ngirit, yang bisa bertahan dalam keadaan yang sempit itu banyak. Dan banyak kayak misalnya keluarga yang mungkin secara ekonomi itu biasa aja, tapi prioritasnya di pendidikan memang. Jadi segimanapun gue berjuang itu duitnya buat pendidikan anak gue gitu ya istilahnya. Gitu, jadi kayak enggak segitunya kok. Aku juga santai aja. Siap. Alhamdulillah ya. Sekarang aku udah tahu lebih detail lagi lingkungannya Dena kayak gimana. Aku nggak kebayang lah ya jadi Dena itu seperti apa ya. Aku juga mungkin nggak kebayang jadi Devi ya. Iya. Kalau aku sih sebenarnya lurus-lurus aja sih. Kalau Dena kan mungkin lagi apa ya tadi, proses dalam kehidupan dia pasti prosesnya tuh banyak kali-kaliku ya. Mestinya maju, ketika maju mundur lagi karena lingkungan yang mempengaruhi gitu ya, maju lagi, terus kemudian ada di titik ajik kan tadi ya. Ya Masya Allah, itu juga prosesnya kan. Kalau aku prosesnya lebih dari apa ya, kayak dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau Dena kan mungkin dari proses berpikir ya, lagi maksudnya lihat lingkungan kemudian langsung berpikir gitu. Kalau aku diajakin, ayo Evi kayak gini, terus langsung aku mulai mau berubah. Kan ada tipe orang yang introvert, ada yang extrovert gitu. Kalau aku tuh orangnya introvert, jadi kayak gampang dipengaruhi gitu kan. Kemudian diajakin teman-temannya tuh yang ngajakinnya tuh bener-bener tulus, aku mau gitu kan. Kayak gitu. Kalau Dena mungkin dari proses individu dulu ya, dari pribadi dulu, kemudian langsung ada di titik sekarang gitu, gabung sama kita gitu kan. Ada nggak ada orang yang dari individu kemudian dia diajakin, kan susah ya gitu kan. Kayak gitu. Ya itu aku. Orang ngomong A sampai Z ke aku, kalau gue nggak mau, gue nggak mau. Kalau aku nggak, kalau aku itu baik aku pasti ikutin gitu. Gitu ya. Jadi kayak anak baik dari plus minus ini memang plus minus gitu. Nah, Dena tuh orangnya tadi sukanya dari belajar sendiri gitu kan, ngulik sendiri gitu, sampai ada di titik sekarang nih. Dena lagi interest sama apa sih sekarang? Aku sih pasti dunia anak ya, dan parenting, karena itu kayak PR besar kan buat orang tua. Tapi dulu belum kepikir ya sebelum punya anak tuh ke parenting ya? Baru kepikir kapan tuh? Sebelum kuliah aku beberapa kali mungkin kajian parenting, nggak mendalami. Nah ini yang buat yang belum nikah nih teman-teman juga, mungkin ada yang belum nikah, itu harus banget sih belajar parenting. Karena aku kerasa sekarang ketika aku udah punya anak, aku kayak ada rasa penyesalan, banyak yang kurang ya, itu nggak produktif ya, nyesel tuh. Tapi andai aja kalau dulu tuh aku bisa belajar lebih banyak, kayaknya sekarang aku lebih settle gitu, mikirnya gitu. Tapi ya kita perbaiki aja dengan apa yang ada sekarang gitu. Sebenarnya pertemuan kita tuh enaknya kita seringin gitu ya, maksudnya kita sharing-sharing, ntar bahas Dena tentang percintaannya gitu kan. Belum kan, ini kita lagi bahas tentang karir dulu, dari kecil interestnya apa gitu kan, biar nggak kemana-mana banget nanti. Kita fokus juga ke percintaannya ya. Pasti teman-teman kepo juga ya. Aku juga kepo sebenarnya. Bisa sejam loh kita mau ngobrol. Kan, kalau kita nggak di stop dulu sampai sekarang, jadi nanti ada part berapa, insya Allah kalau dimudahkan, kalau kita diberi kesehatan gitu kan. Amin. Dena tadi udah ke parenting ya sekarang ya. Padahal aku tadi lihat perjuangannya Dena ke Inggris, kemudian belok lagi ke bisnis, kemudian sekarang ke parenting. Menurutku sastra Inggris dan bisnis itu saling berkesinambungan sih. Oh gitu. Ada. Jelasin panjang nih. Gak apa-apa. Karena itu juga ilmu ya. Aslinya aku tuh takut pada bosan, ngerti gak sih Teh? Tapi kayaknya ini pembahasan yang ringan-ringan aja. Oh iya, oke. Pokoknya menurutku itu ada semelenceng itu. Banyak sari-sari yang bisa diambil. Salah satunya apa tuh? Salah satunya adalah membaca masyarakat. Karena sastra itu kan refleksi dari masyarakat. Nah, kalau kita punya usaha, itu produknya itu kan refleksi dari masyarakat butuh apa nih gitu. Jadi itu yang kita penuhi, itu yang kita tawarkan ke masyarakat. Aku tuh kan dulu pernah beberapa kali ketemu Dena. Yang aku selalu ingat dari Dena itu adalah kedisiplinan manajemen kayak gitu.
manajemen, entah manajemen kedepannya kayak gimana gitu kan. Terus aku kemarin sharing menelpon sama Dina, aku lagi ini dulu teh bikin schedule gitu kan. Nah itu kan kepribadian yang menurut aku tuh sulit untuk menjadi orang yang scheduling manajemen gitu. Nah itu pasti kan di titik sekarang Dena suka parenting apa-apa gitu kan. Walaupun sekarang Dena belum kelihatan banget ada di, kan kalau dilihat ya Dena sekarang bisnis ya. Orang-orang belum tahu Dena tuh lebih ke parenting ya maksudnya sekarang. Nah itu tuh kayak gimana tuh prosesnya sampai di titik ini? Maksudnya manajemennya biar bisnis dapet, terus belajar parenting dapet gitu kan. Aku pribadi merasa manajemenku tuh sebenarnya kacau. Masih kacau udah. Tapi kan gak tahu kesalahan aku. Iya kan? Iya juga sih. Tapi hanya melihat yang di luar aja. Betul, kadang kita semua lihat di Instagram tuh, ih Dena hebat. Ih Dena Masya Allah gitu. Boleh lah cerita mumpung ini. Ya, kalau manajemen sebenarnya aku tuh orangnya mageran. Terus juga Sedena mageran apalagi tapi gak tahu keseharian aku lagi-lagi. Bener deh. Gak apa-apa, cerita aja nih. Beneran. Aku tuh tipikal yang mageran, suka nunda-nunda pekerjaan. Jeleknya aku ya, suka nunda-nunda pekerjaan. Jadi memang seharusnya hal yang aku lebih bisa ekspansif itu tuh gak terlaksana gitu. Jadi kadang buru-buru ngerjain ini itu. Terus juga deadliner lah gitu. Jadi secara manajemen aku nggak bisa share banyak sih. Cuman yang aku lakukan sekarang adalah apa yang aku kepikiran. Itu kalau nggak bisa diimplementasiin sekarang, at least catat. Karena Ibunda Khadijah gitu. Kalau kepikiran eksekusi yang aku dengar ya. Jadi nggak harus berekspektasi banyak, tapi yang ada yang mudah dikerjain langsung gitu ya. Iya, kerjain aja yang ada saat itu gitu. Karena kadang kalau misalnya kekuranganku juga aku terlalu perfectionist. Jadi harus sesuai jalur yang aku mau kadang. Nah kalau misalnya nggak kecapaian, nggak sampai gitu sama apa yang aku mau tuh aku kayak sedih sendiri. Kayak misalnya MPASI anak. Wah ambisius tuh gitu. Awal-awal ambisius. Nah ini jam segini harus ini. Terus kayak misalnya telat setengah jam aja makan zade gitu. Wah aku kecewanya luar biasa sama diriku. Jadi ada hal kayak gitu. Masih sampai di titik ini? Sampai sekarang? Masih. Tapi ya itu luar biasa ya. Insya Allah. Aku diketemukan dengan jodoh yang lebih fleksibel menanggapi hidup. Kalau nggak bisa ya udah. Kalian penasaran sama percintaan? Next aja ya teman-teman. Iya, jadi gitu. Ada penyeimbang aku merasa. Tapi dari segi manajemen aku merasa masih kurang baik. Cuman waktu pembagianku sekarang adalah pagi sampai siang aku fokus ngurus anak. Siang ke sore itu kalau misalnya ada urusan usaha, urusan bisnis yang bisa aku lakukan, aku jalankan. Malam itu aku waktunya belajar baca buku, me time, waktunya belajar soal bisnis atau enggak soal parenting kalau enggak pemahaman yang baru ya buat kita ya, wawasan baru gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita udah mengenal lebih jauh Dena Haura. Kayaknya tadi udah mau berhenti tapi kayak lanjut. Sebenarnya kepo banyak gitu kan, pasti teman-teman juga di sini ada yang kepo juga ya gitu kan. Tapi ya itu dia, kalau kita banyak ngobrolnya juga kan nggak tahu kemana ininya ya. Tapi aku tuh sebenarnya intinya dari pembahasan hari ini tuh, Dena sekarang tenang nggak? Maksudnya kehidupan Dena sekarang tuh ada ketenangan nggak sih? Dibanding waktu dulu di Surabaya, kemudian ada di kampus, dan sekarang Dena jadi istri gitu. Tuh gimana nih? Tentu saja. Gak pakai sih, tentu saja. Masya Allah. Tenangnya gimana tuh soalnya? Aku tenang dalam artian mungkin aku udah punya pegangan kali ya. Kalau dulu kan pegangannya apa tuh? Allah dong. Masya Allah kan pegangannya itu kan kita harus nge-disclaimer, pegangannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu sebenarnya kalau dipikir jauh banget ya dengan keimananku yang ada sekarang. Tapi sebisa mungkin aku coba kalau ada apa-apa udah balikin deh gitu. Jangan jalan terlalu jauh deh gitu. Karena futur tuh, kalau aku tuh futur tuh sering pasti namanya manusia ya. Walaupun aku kayak ngomong kayak gini kayak paradoks aja, bener gak sih lo pegangan sama Allah, tapi aku berusaha sebisa mungkin gitu. Betul karena sulit ya untuk berpegangan kepada Allah walaupun kita udah paham siapa yang harus kita tuju gitu ya. Kadang kayak situasi kayak kita keadaan sibuk gitu, mau melibatkan Allah tuh kayak baca Quran pun
agak-agak sulit kan gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang tuh sejauh ini walaupun pelan-pelan ya Den ya, tapi kayak udah lebih tenang ya dibanding dulu yang mungkin mikirinnya duniawi gitu kan. Yang misalnya goalsnya aku pengen ini, aku idealis. Kalau sekarang kan udah menemukan apa namanya why-nya Dena gitu, tujuan hidupnya Dena juga lebih gitu. jelas ya. Lebih jelas. Sekarang udah enak ya maksudnya tenang, lebih tenang gitu. Nah, tips dong mencari ketenangan Dena ya simple aja, nggak usah panjang-panjang gitu, gimana tuh Den? Tips mencari ketenangan ya, sebenarnya ketenangan manusia itu dekat dengan manusia itu sendiri sih. Kayak reflect aja. Misalnya kita nggak tenang karena apa nih? Karena masalah, misalnya kita overthinking gitu. Ya, overthinking sama jodoh, masa depan misalnya. Ya kan, manusia zaman sekarang kan kayak gitu tuh, overthinking sama masa depan atau kepikiran sama masa lalu. Iya betul. Jadi trauma untuk gak bisa berdamai, nggak bisa berdamai sama masa lalu gitu. Nah, coba pikirin yang punya masalah kita tuh siapa? Yang punya masalah kita tuh siapa? Kan kita nih. Oh iya. Nah, masalah itu bisa nggak kita selesain? Kalau nggak bisa, berarti kita harus cari siapa yang punya kita buat selesain itu semua gitu. Karena Allah bakal handle, gimana ya? Allah tuh udah bakal handle kita deh gitu. Iya benar. Kalau misalnya kita gantungin semua ke yang punya kita, terlalu berat untuk kita pikul sendiri teman-teman. Karena kita nggak mampu otaknya. Gitu. Lagi-lagi kita balikan lagi kepada Allah ya kalau masalah begitu berat ya. Dan aku juga sebenarnya dapat nasihat juga dari guru-guru aku, ternyata hidup sama dengan masalah. Walaupun kita itu ada di titik banyak uang, circle-nya juga misalnya solihah atau gimana, itu tetap ada masalah. Jadi ya kita tetap harus balikin ke Allah, libatkan Allah supaya masalah-masalahnya jadi tetap ringan, terus kita tetap happy, terus bisa mudah menjalankannya gitu kan ya. Jangan expect nyaman terus. Betul. Jangan drama, tapi ya dimudahkan sama Allah gitu. Bisa kedekatan kita sama Allah memberikan itu tuh solusi ya. Iya, walaupun aku nggak bisa bilang aku dekat atau kayak gimana sih ya Teh ya. Iya, tapi maksudnya dekatnya tuh dalam artian kita mencoba untuk mendekat. Nah, betul. Kan biasa kalau kita mendekat ke Allah, Allah kan mendekat juga gitu kan. Iya. Kayak gitu. Udah sih, udahan ya, kita udahan hari ini. Gak usah tanya-tanya aku gak perlu ditanya. Serius? Curang banget. Gak apa-apa, ini sesi Dena Aura. Ya Allah, di prank saya. Prank ya, karena emang aku gak kepanjangan ya gitu. Kepanjangan juga, kita udah berapa menit soalnya ya. Oke, teman-teman, karena kita sekarang itu ngomongnya gak serius-serius amat kan Den ya. Kita bener-bener dan aku sih goalsnya emang mau fokus ke Dena dulu, nanti baru ke aku. Ini ya di prank saya teman-teman ya. Ya, ini ketawa. Oke, jadi tadi kesimpulannya ketenangan itu sebenarnya milik Allah ya. Kalau kita berusaha untuk mencarinya, mendekati Allah, insya Allah tuh kayak kehidupan kita sesulit apapun kita bakal bisa tenang. Kayak gitu. Insya Allah ya, semoga Allah memberikan solusi kehidupan dengan banyak Den ya, maksudnya banyak pemahaman itu yang membuat kita jadi santai ya, walaupun kita tuh gak sesuai ekspektasi gitu kan. Tapi itu juga kita cari tahu sendiri juga kan, maksudnya kita belajar dan terus belajar gitu. Ada pesan lagi nggak sih Dan buat teman-teman yang maksudnya kita untuk bisa ajik gitu? Ajik dan dalam artian ajik di sini tuh ajik bisa deket sama, bukan deket ya, tadi kita juga lurus sekali. Iya lurus ya. Agak aneh ya kalau aku harus ngomong soal lurus. Soalnya aku berliku-liku banget sampai sekarang. Cuman gimana caranya aku bisa lebih ajak, mungkin lebih mengetahui kenapa aku di sini gitu kali ya Teh ya. Jadi lebih ini aja, lebih gini. Hidupku tuh pasti berliku-liku setiap orang. Tapi ada track yang kita tahu kita harus di situ gitu. Jadi ketika ada belok kanan, belok kiri, itu santai aja. Belok kanan, belok kiri itu ada track yang harusnya gue tahu nih, gue harus balik lagi gitu. At least kayak gitu. Gitu maksudnya. Ya kan? Kita tuh jadi mau belok tapi balik lagi gitu loh. Iya. Nah, yang kulakukan adalah mengeksplor diriku sendiri, terus juga mengeksplor tujuanku kenapa aku di sini, terus juga pokoknya aku mengeksplor tujuan lah. Tujuan itu yang bikin kita kayak ketarik lagi di jalan yang Allah mau gitu. Dan memahami bahwasanya
Allah itu menurunkan keinginan kepada hamba-hambanya, atau dalam artian itu syariat, memang karena itu yang terbaik buat manusianya. Betul. Jadi kita coba untuk menjalankan apa yang Allah mau dari kita, karena hakikatnya kita hamba. Iya. Hamba tuh ngapain sih ngikutin Tuhan gitu. Betul ya. Nah, kalau misalnya kita masih mencari kebebasan, kita berontak dengan syariat yang ada, kita berontak dengan ketetapan yang begini begitu, yang harusnya begini begitu, tapi kita nggak mau, ya nggak akan nyambung sama konsep penghambaan kita sebagai manusia Allah. Jadi memang harus merendah terus, karena kita hamba, kita Tentu makhluk ya, kita tuh terbatas. Bagus banget. Iya, Gitu aja sih. alhamdulillah, masya Allah, pertemuan hari ini sangat berkesan sekali. Walaupun aku nge-prank deh, Parah banget. abisnya aku tuh sebenarnya mau kepoin aku tentang aku biasa aja. Nanti ya. Insya Allah nanti Nggak next mungkin ya. biasa aja. Iya, nanti kita kayaknya perlu bikin segmen deh, segmen apa ya? Dan kalau misalnya apa namanya ngobrol-ngobrol seputar ini gitu, kan ada segmennya Dena Evi. Ntar deh kita pikirin. Pokoknya makasih banyak Dena udah mau sharing-sharing hari ini. Makasih udah ngeprank. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga banyak apa ya, maksudnya terinspirasi juga dari perjalanan hidup Dena. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.